Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mendeskripsikan mata kuliah yang sering saya ampu. Salah satu mata kuliah yang saya juga, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Mata kuliah Pendidikan Pancasila ini merupakan mata kuliah wajib yang harus dikontrak oleh seluruh mahasiswa dengan ketentuan di semester awal, yaitu semester 1. Kemudian di semester 2-nya, mahasiswa wajib mengontrak mata kuliah pengembangan kepribadian, pendidikan kewarganegaraannya. Nah, selain mata kuliah yang diampu oleh saya, pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, ada juga mata kuliah lain yang saya ampu juga di program studi PPKN. Salah satunya adalah kebijakan publik, sistem pemerintahan daerah, dan mata kuliah pendidikan politik. Jadi saya mengajar di rumpun ilmu politik kewarganegaraan. Kebetulan saya selain mengajar mata kuliah wajib umum, juga mengajar mata kuliah di program studi jurusan PPKN Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi mata kuliah pendidikan Pancasila yang sudah beberapa tahun terakhir saya ampu ini memang menjadi mata kuliah yang seringkali menjadi tantangan juga bagi setiap mahasiswa atau mahasiswa semester 1, karena mereka juga setidaknya dari pendidikan dasar dan menengah dulu pernah belajar mengenai mata pelajaran PPKN alias pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sekarang mereka sebagai mahasiswa juga harus dan wajib mengikuti mata kuliah dengan istilah yang sama, dengan nomenklatur mata kuliah yang hampir tidak ada perbedaan dengan pada saat mereka bersekolah dulu. Mata kuliahnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di deskripsi mata kuliah ini, setidaknya mahasiswa juga mampu memahami sebagai warga negara yang baik. Nah, yaitu mereka mahasiswa harus menganalisis masalah-masalah sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, mahasiswa juga dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nah, di deskripsi mata kuliahnya, selain materi mengenai nilai-nilai dasar Pancasila, juga dibahas tentang posisi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, kemudian hakikat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah bangsa, kemudian Pancasila sebagai ideologi negara, diperkuat dengan pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian di beberapa pertemuan terakhir di akhir semester, kita akan belajar mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bagaimana kita memposisikan mahasiswa sebagai peserta didik harus memahami Pancasila sebagai sebuah sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi setidaknya mahasiswa setelah lulus dari mata kuliah ini diharapkan punya bekal yang matang sebagai warga negara yang mempunyai kepribadian yang baik, punya watak dan karakter yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang bisa didapatkan oleh mahasiswa yaitu pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dasar filosofis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis pendidikan Pancasila. Kemudian mampu menganalisis sejarah Pancasila secara utuh dari berbagai perspektif, disertai identifikasi nilai-nilai Pancasila apa saja yang hidup atau menjiwai tata peraturan perundang-undangan. Kemudian yang paling dituntut dari mahasiswa setelah mengikuti pelajaran atau mengikuti mata kuliah Pancasila kali ini adalah memiliki dasar pemahaman yang cukup tentang relevansi Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian implementasi Pancasila dalam perumusan dan pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Nah, itu di beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, kita lihat di beberapa pertemuan mengenai deskripsi mata kuliah ini, tentu yang pertama, pertemuan pertama kita akan mempelajari konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Ini sudah jelas, sudah menjadi kewajiban mahasiswa. Berikut saya sampaikan beberapa teknik pembelajaran yang akan dipresentasikan, yang akan dilaksanakan pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, salah satu teknik pembelajarannya mempelajari dan mendiskusikan landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Kemudian biasanya didasari dan diawali dengan diskusi ringan antar kelompok kecil. Karena kali ini kita belajar pada masa pandemi, berarti pembelajaran diskusi kelompoknya lebih kepada diskusi pembelajaran kelompok terarah yang dibimbing oleh saya sebagai dosen pengampu mata kuliah. Kemudian ada juga teknik problem solving, teknik pemecahan masalah
mahasiswa diharapkan membawa isu-isu sebelum mereka ikut berkuliah dengan saya. Biasanya mahasiswa juga sudah punya bekal atau dibekali beberapa tugas awal, tugas pengantar perkuliahan, agar si mahasiswa mendapatkan bekal yang cukup atau mendapatkan pemahaman dasar mengenai apa saja yang akan dipelajari. Diperkuat, pembelajaran tentunya berbasis SCL ya, Student Centered Learning, pembelajaran berbasis mahasiswa. Ada lagi penugasan asinkronus pada Untirta. Nah, karena sekarang pembelajaran pada masa pandemi, kita membahas pembelajarannya itu seringkali lebih kepada diskusi pada Untirta dan penugasan mandiri dan asinkronus. Kemudian waktu pembelajaran biasanya kita 2 kali 50 menit pada pembelajaran pertama, 50 menit itu pengantar materi, 50 menit lagi kemudian kegiatan mandiri dan diskusi kelompok terarah. Nah, tugas dan penilaiannya biasanya tugas sudah disertai pada Untirta, kemudian nanti penilaiannya ada penilaian berbobot mengenai penguasaan materi yang sudah dipahami oleh mahasiswa, ada juga penilaian atau evaluasi terhadap proses pembelajaran serta unjuk sikap ketika diskusi atau presentasi individu maupun kelompok. Rujukan yang digunakan untuk pembelajaran kita kali ini adalah rujukan yang digunakan standar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada proses pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila. Untuk mahasiswa semester 1 ini kita memakai standar 16 pertemuan. 16 pertemuan itu di mana terbagi menjadi 2 termin. Termin pertama 7 pertemuan sebelum UTS, kemudian ada 7 pertemuan lagi sebelum UAS, ujian akhir semester. Nah, syarat minimum untuk mengikuti UAS dan UTS itu, untuk mengikuti UTS ada 7 pertemuan, kemudian syarat mengikuti UAS ada 7 pertemuan. Maksimal mahasiswa bisa mengikuti UAS itu ada 2 kali ketidakhadiran. Jadi kita anggap 12 kali minimal untuk mengikuti ujian akhir semester. Nah, kemudian pada proses pembelajaran tentu ada proses evaluasi dan monitoring. Karena sebetulnya di universitas kami sudah ada unit pelaksana teknis mata kuliah umum dan mata kuliah pengembangan kepribadian yang memonitoring kegiatan perkuliahan kami selama pembelajaran 1 semester. Monitoringnya bisa berbentuk angket kepada mahasiswa, bisa juga monitoring secara langsung melalui data di sistem pembelajaran daring Untirta. Artinya monitoring yang dilakukan oleh tim universitas itu mengontrol pekerjaan kita, mengontrol kegiatan pengajaran kita selama 1 semester melalui Sepada atau LMS yang digunakan oleh Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi salah satu LMS yang digunakan standar oleh Untirta yaitu Sepada Untirta, sistem pembelajaran daring Untirta. Di sana sudah banyak fitur-fitur yang tersedia untuk bisa mengembangkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Dan untuk mengantisipasi pembelajaran pada masa pandemi kali ini, kita memang tidak bisa kuliah secara luring dulu atau kuliah offline, tapi kita masih pembelajaran berbasis daring, menunggu edaran yang resmi, menunggu kesiapan dari universitas untuk memulai pembelajaran tatap muka. Kita masih menggunakan dan mendayagunakan akses Zoom dan pada Untirta. Nah, beberapa penilaian yang sudah dilakukan oleh saya pribadi, yaitu yang sering digunakan, penilaian tugas-tugas mingguan yang bisa kita lihat progres pengerjaannya oleh mahasiswa, karena di LMS itu sudah tertera waktu kapan upload tugas dan apakah ada yang terlambat mengumpulkan, dan sebelum deadline waktunya sudah ada yang mengumpulkan. Nah, itu jadi bahan penilaian bagi saya pribadi sebagai bentuk nilai kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa. Kemudian ada juga nilai unjuk sikap mengenai kesiapan mahasiswa dalam menerima pembelajaran. Itu bisa dilihat dari aktivitas mereka, aktivitas mahasiswa selama berdiskusi pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, salah satu keuntungan dalam pembelajaran virtual ini, mahasiswa juga tersedia sumber-sumber pembelajaran yang bukan hanya berdasarkan pada satu sumber buku saja, tapi lebih kepada akses terbuka kepada semua sumber. Bisa dari YouTube, bisa dari jurnal ilmiah, yang pada saat itu juga mahasiswa bisa langsung mencari jawaban atas pertanyaan yang ada di tugas mereka. Jadi beberapa sumber pembelajaran yang saya gunakan, yaitu buku standar dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti, Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, yang dulu pada tahun 2016 resmi di-launching dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebelum berganti Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi. Ada juga buku dari Profesor Khayalan, Negara Kebangsaan Pancasila pada tahun 2017 kita masih pakai, serta buku dari Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Ini beberapa buku sumber pegangan pembelajaran kita selama ini. Kemudian ada juga beberapa makalah-makalah hasil diskusi para pakar ahli mengenai
Pancasila ada dari Prof. Mahfud MD yang berjudul Pancasila Hasil Karya dan Milik Bersama. Ini makalah pada Kongres Pancasila di UGM. Kemudian ada makalah juga dari Frans Magnus Suseno pada tahun 2011, yakni nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi pembudayaan kehidupan berkonstitusi. Kemudian ada juga Muhtar Pabotinggi tahun 2006, Pancasila sebagai modal rasionalitas politik dalam simposium dan sarasehan Pancasila. Nah, setidaknya saya menggunakan beberapa sumber rujukan yang bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran awal bagi mahasiswa, yang mudah-mudahan mahasiswa dari sumber-sumber yang saya pakai ini menjadi motivasi berlebih bagi mahasiswa untuk bisa mencari lagi sumber atau rujukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Karena dalam mata kuliah pendidikan Pancasila yang kita harapkan adalah kemampuan berpikir mahasiswa, kemampuan berpikir kritis mahasiswa, setidaknya mahasiswa sudah mencapai level high order thinking skill. Artinya mahasiswa juga memiliki penguasaan materi dan pemahaman terhadap materi agar setidaknya nanti jadi harapan menjadi bekal mereka dalam praktek kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Itu saja mungkin yang menjadi pengantar pembelajaran dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh kegiatan pembelajaran yang saya ajar khususnya di mata kuliah pendidikan Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan belajar materi pertama tentang urgensi pendidikan Pancasila. Di HP kalian sudah muncul belum tampilannya? Sudah, Pak. Oke. Langsung saja kita yang pertama. Nah, ada visi dan misi pendidikan Pancasila. Nah, kenapa pendidikan Pancasila atau mata kuliah Pancasila harus kalian pelajari lagi di pendidikan tinggi setelah 12 tahun kalian bersekolah di sekolah dasar dan menengah itu sudah mendapatkan pelajaran PPKN. Nah, sekarang kalian harus kuliah lagi Pancasila dan PKN. Nanti PKN-nya di semester 2, semester depan. Visi tujuan akhir dari pendidikan Pancasila ini menjadi sumber nilai dan pedoman pengembangan kepribadian. Sesuai dengan mata kuliah yang kalian kontrak sekarang, pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, bagaimana cara untuk meyakinkan bahwa Pancasila menjadi sumber nilai dan pedoman pengembangan kepribadian kalian? Nah, saat beberapa misinya di sini adalah mewujudkan nilai dasar, yang keduanya menumbuhkan kesadaran, yang ketiga menumbuhkan sikap dan perilaku, yang terakhir yang paling penting adalah tanggung jawab ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, semuanya harus bersendikan nilai-nilai Pancasila. Kemudian outputnya, hasil dari pendidikan Pancasila selama kalian pelajari dalam satu semester ini, diharapkan kalian telah memiliki keyakinan terhadap Pancasila sebagai pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi setiap perilaku atau aktivitas apapun yang kalian lakukan setelah MK Pancasila ini selesai, dikontrak selama satu semester ini, minimal setiap tingkah laku yang akan kalian lakukan itu, kalian selalu mengingat bahwa apapun yang saya lakukan selalu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, atau minimalnya selalu berkaitan dengan nilai keyakinan yang kalian anut. Gitu. Artinya Pancasila dan agama itu saling beriringan. Tentu kita harus mengutamakan agama dan kepercayaan kita ya. Nah, jika kita sudah beragama dengan baik, maka sudah barang tentu pula kita sudah berbangsa dan bernegara dengan baik. Gitu. Nah, para syarat untuk menjadi keyakinan dan pegangan hidup ini adalah kalian harus merasakan bahwa Pancasila sebagai sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan keseharian. Artinya kalian harus yakin dulu nih bahwa Pancasila itu ideologi satu-satunya yang cocok dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tidak ada ideologi atau falsafah atau landasan negara yang lain selain Pancasila. Makanya Pancasila itu sering disebutnya dasar negara, ideologi negara, atau falsafah hidup bangsa. Bukan pilar ya, karena yang kita sebut 4 pilar itu satunya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila itu bukan pilar, tapi dasar, ya, dasar negara. Lanjut ya. Nah, kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran Pancasila kali ini adalah yang pertama, yang paling atas dulu, sikap bertanggung jawab. Karena sikap bertanggung jawab merupakan salah satu unsur yang paling penting yang wajib kalian miliki sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Sikap bertanggung jawab berkaitan dengan kedisiplinan, ya, kemudian kejujuran, ya, etos kerja, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya yang di sebelah kiri, tentunya ini tidak berurutan ya, tapi silakan saja yang mana yang paling diutamakan, semuanya sama-sama wajib dan penting. Nah, di sisi kirinya ada kemampuan memaknai peristiwa sejarah. Artinya kalian harus peka terhadap peristiwa sejarah, sekalipun kalian lupa tanggal-tanggal dan nama-nama tokoh sejarah, tapi setidaknya makna penting di balik peristiwa sejarah itu apa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang paling penting, bukan nama tokoh dan tanggalnya ya, tapi lebih kepada makna di balik peristiwa yang terjadi. Itu yang harus kalian pelajari.
Kemudian selanjutnya yang sebelah kanannya pengenalan atas perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan ini sudah jelas ya, bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai sumber pengembangan ilmu, sumber pengembangan etika, dan sumber pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap aspek kehidupan tanpa terkecuali. Jadi tidak ada keraguan atas kehadiran Pancasila sebagai ideologi dalam setiap aspek kehidupan kalian, dalam kalian hidup bermasyarakat, sebagai makhluk individu, apalagi sebagai komunitas dari masyarakat yang lebih besar, yakni bangsa Indonesia. Yang paling bawah kompetensi harapannya adalah, nah, bagaimana cara kalian memecahkan masalah hidup dan kesejahteraan dari perspektif Pancasila. Bagaimana cara kalian menghadapi masalah, menghadapi situasi yang sulit, menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kalian berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu ya. Ini sampai sini kalian ini nggak paham nggak? Atau kalau jika belum paham, silakan tulis pertanyaan di kolom chat atau langsung aja raise hand ya, atau langsung aja on mic atau on cam ya, sambil lanjut. Nah, ada beberapa landasan yang menjadi dasar kenapa pendidikan Pancasila wajib diajarkan di perguruan tinggi. Ada landasan filosofis, ada landasan historis, ada landasan kultural. Landasan filosofisnya yakni tadi bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian hidup bangsa Indonesia. Landasan historisnya sudah jelas, rekam jejak peristiwa masa lalu yang menjadikan Pancasila sesuai, dan sebagai dasar negara Indonesia sudah melewati beragam peristiwa, karena Pancasila bukan dibuat berdasarkan 1 hari atau 2 hari, tapi berdasarkan putaran rekaman kehidupan masa lalu bangsa Indonesia yang dikenal atau dimulai sebelum nama Indonesia itu resmi disahkan sebagai nama negara kita. Artinya dulu ada istilah Nusantara atau dari zaman kerajaan. Bahwa nilai-nilai Pancasila itu selalu hadir dan ada dalam setiap kehidupan. Mau itu kerajaan atau kesultanan apapun dari Sabang sampai Merauke, ternyata nilai-nilai Pancasila itu sama dan seragam gitu. Bahwa budaya bangsa kita sudah diwariskan atau sudah terlahir turun-temurun dari dulu sampai sekarang. Bahkan hampir tidak ada perbedaan. Jadi yang berbeda itu meskipun berbeda antar ras, suku, agama, adat istiadat, tapi nilai-nilai hidupnya sama tuh. Cara bertuhan, cara berkomunikasi, cara bergotong royong, cara memandang manusia dari perspektif kemanusiaan, cara memandang sesuatu yang adil, cara memandang kehidupan dari beragam aspek, aspek kultural, aspek religiusitasnya, semua sama, hampir seragam. Makanya Pancasila hampir tidak ditemukan pertentangan yang berarti jika dilihat dari kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Yang menentang Pancasila sebagai ideologi hanya satu, yaitu pihak komunis lewat perwujudan Partai Komunis Indonesia, karena pihak komunis tidak menerima jika bangsa Indonesia harus bertuhan. Sekali lagi bahwa komunis tidak menerima Pancasila bukan gara-gara Pancasila itu tidak dikehendaki oleh mereka, tapi hanya satu sila yang tidak diinginkan oleh komunis, itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Padahal syarat utama sebagai bangsa Indonesia adalah harus bertuhan. Jika kita tidak bertuhan, maka kita bukan bangsa Indonesia. Itu penekanan sila pertama Pancasila. Nah, yang ketiganya landasan kultural, tadi sudah saya sebutkan ya, sudah saya jelaskan bahwa landasan budaya ini ya, landasan sosiologis ini menjadi salah satu kata kunci kenapa Pancasila bisa diterima oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang tanpa pertentangan, tanpa ada keberatan sama sekali. Karena kenapa? Ya karena ciri khas budaya kita dari dulu sampai sekarang sama seperti ini. Ini ciri khas kita loh. Tidak bisa dipersamakan meskipun dengan negara tetangga seperti halnya Malaysia atau Brunei. Meskipun sama-sama ras Melayu, tapi dalam pola atau cara kehidupannya sangat jelas berbeda. Bahwa kita tuh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan negara tetangga Singapura, bukan negara tetangga Malaysia atau negara tetangga Brunei misalkan, yang sama-sama masih satu ras Melayu lah misalnya, Melanesia misalnya gitu. Nah, ini landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Nah, tadi ya sudah saya sampaikan landasan historisnya. Yang pertama tadi nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat. Nah, yang berakar pada sejarah. Artinya rasa kebangsaan kita ya, rasa cinta tanah air kita itu yang sangat melandasi dan memperkuat jiwa Pancasila kita, bukan pada kekuasaan atau hegemoni ideologi seperti halnya ideologi komunis. Ideologi komunis kan bukan ideologi dari warga masyarakat bawahnya, tapi dari pimpinan atasnya. Ketika pimpinan atasnya atau pejabat tinggi negaranya sudah pengen ya harus ke bawah. Nah, kalau seperti itu berarti bukan demokrasi terbuka atau ideologi terbuka, tapi ideologi tertutup dan tidak ada rasa atau prinsip kemanusiaan di dalamnya. Kalau Pancasila itu semuanya nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai sosiokulturalnya semuanya ada di sana. Nah, kemudian yang kedua nih yang tadi sudah saya jelaskan, nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa sendiri.
kausa materialis, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian landasan kulturalnya, ciri khas pandangan hidup, falsafah bangsa yang berbeda dengan yang lainnya sudah jelas yang saya sampaikan ya. Meskipun kita dengan Malaysia atau Brunei itu tetangga satu ras, tapi tetap ciri khas atau pola kehidupannya sangat berbeda. Gitu ya. Nah, falsafah hidup tersebut diangkat dari nilai-nilai kultural melalui refleksi filosofis pendiri negara. Kemudian, nah nilai-nilai tadi dirangkum dan diperas lagi menjadi beberapa nilai atau intisari kehidupan negara kita yang oleh para pendiri bangsa kita, para founding father, diresmikan Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus ya, sekaligus peresmian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Jadi Pancasila itu diresmikan bukan ketika proklamasi negara kita tanggal 17 Agustus, tapi tanggal 18 Agustus ya, satu hari setelah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, ini beberapa ini lagi ya, beberapa slide lagi. Jadi hari ini tidak akan lama, saya akan menjelaskan pengantarnya saja. Sisanya kalian baca dari buku ya, buku yang sudah saya share di grup. Sudah diterima belum semuanya? Sudah, Pak. ya. Nah, kalau sudah download aman. Setidaknya saya ada alasan untuk memaksa kalian membaca buku ya. Apa kok bahasanya memaksa Pak? Iya, kalau tidak dipaksa kalian tidak akan membaca. Gitu. Jadi untuk kedepannya tugas-tugas akan berdasar dari buku yang saya share di grup dan itu harus kalian kerjakan tiap minggu. Ya, ada tugas minimal resume atau analisis hasil diskusi kita setiap tatap virtual seperti ini. Nah, yang kedua landasan filosofis nih ya. Tadi sudah saya jelaskan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa. Kemudian diwujudkan dalam konsistensi untuk tindakan realisasi. Nah, jika kalian pikir coba, bagaimana Pancasila bisa bertahan sampai sekarang? Apakah bertahannya Pancasila itu berdasarkan pada keberadaan para pejabat tinggi negara atau keberadaan lembaga negara, atau justru dipertahankan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri? Nah, konsistensi yang dibutuhkan itu adalah konsistensi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dari dulu sampai sekarang. Jika tidak konsisten, berarti bukan ideologi namanya. Jika tidak konsisten, berarti bukan falsafah hidup namanya. Jika tidak konsisten, berarti bukan nilai atau prinsip hidup namanya. Jadi ketika kalian konsisten melakukan kebaikan, konsisten berbuat baik, konsisten berkata baik, konsisten berpikir yang baik, berarti itulah prinsip hidup kalian. Ya. Jadi konsistensi itu sangat diperlukan. Meskipun memang pada perjalanannya ada naik turun. Meskipun pada perjalanan Pancasila sempat dipertentangkan ketika rame-ramenya G30S ya, PKI itu dulu. Nah, kemudian yang paling bawahnya Pancasila sebagai cerminan realisasi filosofis asli bangsa Indonesia. Nah, sudah jelas. Pancasila tadi dirangkum menjadi 5 sila atau 5 nilai, 5 prinsip yang kesemuanya sangat mewakili, sangat merepresentasikan kepribadian asli bangsa Indonesia, bukan kepribadian bangsa luar. Bahkan Insinyur Soekarno sendiri ketika sidang BPU PKI ya, tanggal 1 Juni waktu sidang BPU PKI itu menjelaskan bahwa Pancasila itu bukan bikinan saya, bukan buatan saya, tapi merupakan perwujudan kepribadian bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kenapa Bung Karno dulu menyebutkan kepribadian seluruh bangsa Indonesia? Karena Bung Karno mendapat pengalaman masa lalu yang tidak enak, yaitu ketika diasingkan terus-menerus dari tempat satu ke tempat yang lain. Dari Sumatera sampai Papua, beliau sering kali diasingkan dan dipenjara. Nah, ketika diasingkan itu, beliau sering bertemu dengan orang-orang asli penduduk setempat. Nah, ketika berkomunikasi dan bercengkrama, ngobrol, sampai mengamati pola tingkah laku hidupnya, ternyata semuanya memiliki kesamaan, yakni gotong royong, kemudian percaya kepada Tuhan, kemudian rendah hati, kemudian selalu membiasakan diri untuk bermusyawarah untuk mencapai tujuan. Tidak individualis, ya, tidak individualis, atau semuanya selalu mengutamakan pada komunitas sosial. Artinya, nah, yang sila kelima, keadilan sosial merupakan salah satu wujud tertinggi dari harapan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti halnya yang dituangkan dalam pembukaan tujuan negara kita yang kalian sebutkan tadi ada 4 dulu ya di minggu lalu itu, mensejahterakan rakyat, menunjukkan kesejahteraan umum ya, itu istilah ininya. Menunjukkan kesejahteraan umum salah satunya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harapan Pancasila, harapan kita semua. Nah, ini istilahnya. Nanti ini saya akan share ya di grup WA biar tidak ini. Ini sebetulnya lebih ke pengetahuan teknis saja ya. Nah, sepertinya bakal ada di UAS dan UTS gitu. Nah, ini pertemuan nantilah selanjutnya. Oke, itu saja mungkin yang akan saya sampaikan hari ini. Kita akan diskusi dulu ya dari pembelajaran kita minggu lalu dengan sekarang. Kira-kira ada nggak yang masih mengganjal gitu, Pak?
menurut kita misalkan sekarang, bahwa apakah Pancasila itu masih ada atau hadir di kehidupan kita atau seperti apa misalkan ya. Di tengah-tengah banyak kasus korupsi misalkan, di tengah-tengah banyak kasus vonis yang nggak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh negara misalkan. Nah kalau seperti itu berarti bukan negara kita yang tidak menurut Pancasila. Dalam perjalanannya pun dari dulu sampai sekarang memang kasus korupsi, kasus suap, pembohongan publik atau apapun itu namanya itu sudah ada. Ya sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nah pertanyaannya sekarang tinggal mau atau tidak para lembaga atau pejabat tinggi negara itu untuk mengamalkan Pancasila minimal jujur pada diri sendiri. Nah, jika kalian lihat misalkan ya, ketika pejabat negara akan dilantik, itu dilantiknya pakai apa tuh? Buku biasa atau kitab suci? Kitab suci semuanya ya? Kitab suci. Kitab Kitab suci. suci. Nah, Al-Quran, ada pakai Injil, ada pakai Tripitaka bagi yang beragama Buddha dan Weda ya, bagi Hindu misalkan, atau agama yang lain misalkan. Nah, pertanyaannya apakah mereka tuh hanya sereligius pada saat dilantik atau mungkin pada saat bekerja itu mereka lupa terhadap Tuhan. Nah, pertanyaannya jika sudah terlupa terhadap Tuhan, jangankan negara Pancasila gitu. Negara sesadis Cina pun korupsi masih ada gitu ya. Apalagi misalkan negara yang katanya Indonesia itu penegak HAM tertinggi, salah satu penegak HAM yang paling banyak di dunia. Nah, jangan kita lihat misalkan sekarang Bapak kok katanya kebebasan berpendapat, Pak, tapi kok ketika kita buka status atau yang lagi viral tuh, lagi mural ya, coret-coretan mural di pinggir jalan atau di mana siapa tiba-tiba langsung dihapus atau tiba-tiba seperti apa? Apakah itu penghapusan kebebasan berpendapat atau seperti apa? Biasanya ya, yang kita amati bersama di negara kita misalkan ya, ini pasti kan juga agak sedikit sakit hati ketika misalkan itu sebetulnya itu tuh bukan pelanggaran, bukan kesalahan, tapi kok malah ditindak sama pemerintah misalkan gitu. Atau yang sekarang dianggap kritis ya kan, jadi incaran negara misalnya, incaran pemerintah. Ingat ya, yang harus kalian kritisi itu orangnya, bukan lembaganya. Nah, jika kalian sudah mengkritisi lembaganya, maka sudah terbentuklah dalam pola pikir kalian bahwa negara ini korup gitu. Bukan negaranya yang korup, tapi oknumnya yang korup. Nah, jadi setidaknya kita harus berpikir bahwa kalian yang sekarang belajar Pancasila sudah mulai merasa negara ini tuh bukan ada di tangan nasi para pemimpin yang sekarang, tapi ada di tangan kalian tuh ya. 10-20 tahun yang akan datang, lebih baik yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki kepribadian kita, memperbaiki etika kita, memperbaiki pikiran kita, agar kita tidak sama dengan mereka, agar kita lebih baik dari mereka. Itu yang harus kita lakukan. Gitu ya. Seperti itu. Itu sih intinya dari pembelajaran kita hari ini. Nah, minimal dari pengantar perkuliahan kita hari ini, semoga minggu depan kalian harus lebih semangat lagi. Dan tugasnya juga tidak akan terlalu sulit ya tentunya. Hanya minta tanggapan atau opini kalian terhadap perkuliahan kita hari ini, dan sedikit nanti ada analisis kasus di Sepada Untirta yang akan saya upload hari ini. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Atau tanggapan atau apapun lah, boleh bebas. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja sampai di sini. Nanti kita diskusi lewat ini aja, lewat. Oh ya, diskusinya bisa lewat forum Sepada ya. Nanti saya bikin forum diskusinya. Sebagai bagian bentuk penugasan kalian, penugasan individu, dan wajib ya memberikan komentar. Yang tidak memberikan komentar saya anggap tidak mengerjakan tugas untuk minggu ini. Gitu ya. Semudah itu tugas saya. Tidak ada tugas-tugas yang berat yang lain. Ya. Jadi saya ingin membiasakan kalian berdisiplin mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Nah, yang penting kerjakan, gitu ya. Jika ada kesulitan, tanya di grup atau boleh wapri, silahkan. Bebas lah ya. Yang penting kalian belajar. Oke. Siti ini Rahayu Resen. Boleh nanya? Boleh Siti? Siti. Bapak, maaf ini saya selaku PJ dari kelas A, izin bertanya Pak. Untuk pertemuan hari ini kan Bapak record ya. Apakah nanti hasil recordnya ini Bapak kirim? Soalnya mungkin ada beberapa teman yang sinyalnya kurang stabil gitu Pak. Jadi ada beberapa materi yang tadi Bapak sampaikan tidak jelas diterima oleh teman-teman Pak. Bagaimana? Terima kasih. Oh iya. Ya boleh, nanti saya hasil recordnya akan dikonvert ke file MP4 ya. Tapi nanti saya bentuk link yang dikirimnya bukan link langsung rekaman ini. Mungkin nanti dikonvert ke link YouTube saya atau Google Drive ya. Biar kalian nanti buka sendiri gitu ya. Untuk PPT-nya juga bisa saya share nanti ya untuk kalian. Oke. Saja mungkin ya, jika tidak ada pertanyaan yang lain. Oke. Jika tidak ada pertanyaan yang lain, saya cukupkan sampai di sini perkuliahan kita. Nih.